Saya sangat kaget dan terkejut untuk mengetahui mengenai kasus ini. Tetapi saya fully trust dan akan selalu mendukung aparat penegak hukum dalam pemeriksaan apapun. Kalau memang ada ketemuan apapun di dalam organisasi saya akan bantu. Semua aparat jelas, saya akan bantu. Mas kenal saya, ayah saya, Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya, pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser pun. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kabar duka kembali lagi diterima oleh kita, salah satu menteri terbaik di era Pak Jokowi, sekarang ditetapkan oleh Kejagung menjadi tersangka. Nah, kalau kita mencerna dan melihat sejarah, Bapak Nadiem Makarim tidak mungkin melakukan korupsi. Tidak mungkin melakukan korupsi. Karena beliau dari kecil dan beliau juga hidup di lingkungan yang anti korupsi. Cuman faktanya dan kenyataannya sekarang beliau ditetapkan menjadi tersangka. Ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan, ya. Walaupun kita tahu sebelumnya sudah diungkapkan oleh Kejagung itu ada indikasi kerugian negara yang mencapai hampir 2 triliun ya. Hampir 2 triliun. Nah, cuman kita beranggapan Mas Menteri ini gak mungkin lah melakukan ini. Nah, ini kan gimana ya, menjadi tanda tanya kepada kita semua. Apakah benar ini Pak Menteri yang melakukannya sendiri, atau ini sama halnya kayak kasusnya Tom Lembong, yang mana beliau hanya mengikuti instruksi, hanya ada orang yang memerintah atau memanfaatkan di belakangnya, sehingga beliau terjerat kasus ini. Kita tidak tahu ya. Cuman ini lagi dan lagi menteri di era Pak Jokowi ya. Nah, ini kalau kita berbicara
Pak Nadiem di podcastnya dengan Deddy Komposer juga sudah menyebutkan kalau dia itu dari lingkungan yang anti korupsi. Tidak mungkin dan tidak akan pernah ngambil sepeser pun dari uang itu. Itu kata beliau sendiri ya kan. Cuman ini sudah di luar nalar kalau sudah seperti ini. Apakah itu hanya candaannya beliau atau beliau kena jebak atau perhitungan beliau kurang matang sehingga membuat kerugian negara yang sebesar ini. Ya, teman-teman semuanya harap bersabar terlebih dahulu. Ini belum ada pernyataan resmi dari beliau, ya, karena memang kondisinya beliau memilih bungkam saat di banyak media massa tadi di sana ya. Cuman menjadi pertanda tanya, benar-benar tanda tanya, ini memang Pak Prabowo ini mau bersih-bersih atau gimana aku nggak paham. Cuman ini menjadi pukulan atau kabar duka bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Jokowi, menteri kesayangan beliau pastinya, menteri yang selama Pak Jokowi menjabat tidak pernah ada isu, tidak pernah ada yang aneh-aneh gitu ya. Mas Menteri ini terkenal dengan kebaikannya. Nah, kok tiba-tiba tersandung kasus pengadaan laptop TIK yang merugikan negara hampir 2T. Nah, ini kita memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu hati-hati dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil kebijakan, karena kita tidak tahu ada pihak-pihak yang mengambil untung atau mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan itu. Jadi bagi teman-teman semuanya, doakan semoga yang terbaiklah untuk negeri ini. Semoga kasus yang menimpa Bapak Nadiem terselesaikan dengan baik. Kalau memang beliau terbukti dan berkhianat kepada keluarganya, kepada negara, ya kita pasti meminta pihak yang berwajib untuk tidak memberi keringanan sama sekali, agar tetap menghukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi kalau ini hanyalah jebakan politik atau permainan politik, kita doakan semoga Bapak Nadiem Makarim bisa melewati cobaan ini. Oke, itu saja mungkin ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, ya Tuhan yang Maha Esa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.